Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Ahmad Mulyadi Esros beserta jajarannya. Yang kami hormati Kesmas Kelurahan Manggarai Selatan, Ibu Eti beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Seksi KPKP Kecamatan Tebet, Ibu Wahyuni Ambar SH MSI, dan yang kami hormati penyuluh dan penyelit Hajah Nining Nuraini dari KPKP Kecamatan Tebet, dan ibu-ibu sekalian, para undangan sekelurahan Manggarai Selatan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama dapat berkumpul di aula kantor Kelurahan Manggarai Selatan dalam rangka pembinaan usaha mikro Kelurahan Manggarai Selatan tahun 2015. Ada dalam bentukan 2/4. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berusaha dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga, dan beberapa keterampilan di sini memang banyak, tapi salah satunya adalah kita ambil dulu adalah pembuatan stick wortel. Nah, tujuan khususnya diharapkan dengan adanya pendidikan dan keterampilan ini, ibu-ibu bisa mengaplikasikan kegiatan ini di rumah atau bisa untuk memberi makan anak-anak, terutama anak sekolah, dan untuk bekal anak sekolah bisa menggunakan hasil dari ini ya. Mungkin ada beberapa kandungan-kandungan gizinya dan akan meningkatkan kesehatan dari anak-anak ibu, atau bisa juga untuk meningkatkan pendapatan ibu, sehingga keterampilan itu bisa meningkatkan pendapatan keluarga ya. Nah, peserta di sini adalah PKK 10 orang, kemudian dari ibu-ibu prasejahtera ada 50 orang, sehingga di sini berjumlah 60 orang ya. Materinya akan
dibawakan oleh dari Ibu dari Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 yang disitu lengkap. Nanti materinya adalah pengenalan bahan olahan makanan yang berbahaya. Jangan sampai ibu menggunakan warna makanan yang akan merusak kesehatan keluarga, terutama anak-anak ibu ya. Kemudian diakhiri dengan praktek pembuatan stick wortel. Nanti akan menggunakan, selamat melaksanakan praktiknya ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih pembawa acara yang terhormat Ibu Eti selaku Kasih-Kesmas, selaku PPTK, yang terhormat juga narasumber, 2 narasumber yang cantik-cantik sudah hadir di tengah-tengah kita dari Sudin Kelautan, Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Macam apa? Ada Bu Ambar, ya. Ada juga Bu Ning. Ya. Saya paling ganteng kayaknya di sini. Enggak dihitung berarti. Kalau kan udah ada senyumnya, tahu cemburu, ya kan? Begitu saya bilang begitu langsung tersenyum. Alhamdulillah. Ya, itulah yang selalu kita panjatkan. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tersenyum, Allah juga pasti tersenyum. Jangan cemburu, ya, nggak bagus. Hidup udah susah kita cemburu, udah kayak amplop dilecak-lecak. Ya. Kita senantiasa bersyukur, panjatkan puji syukur, ya kita berusaha dan kita bekerja, ya, berusaha dan juga berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Ud'uni wastajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Tuh, ini para ustaz, para lurah nih. Ibu-ibu sekalian, kiranya pada hari ini saya bergembira sekali, berbangga hati atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan pembinaan ekonomi mikro. Ya, ini kalau saya lihat bahasanya memang ekonomi mikro. Ini bukan yang buat masak itu ya, yang buat masak namanya microwave ya, buat manggang, maksudnya ekonomi kecil, ekonomi sedang gitu ya. Ya, skala rumah tangga, kalau dulu namanya home industry, ya elah, tinggi lah gitu bahasa. Ya, jadi industri rumahan lah gitu ceritanya. Tapi memang sebelum kita arahkan dalam kegiatan ini untuk hal-hal yang bersifat ekonomis, ya, bisa menghasilkan uang, paling tidak bisa untuk keluarga kita sendiri. Oh, nanti makanya katanya ada prakteknya makanan olahan dari wortel. Gitu. Diusahakan anak-anak jangan jajan di luar, ibu-ibu bikin sendiri. Saya aja bawa bekal, ya, ngirit. Ya kan kalau saya ke warung ngajak makan nggak mungkin saya sendirian kan makan di warteg. Pasti ngajak bawahan, bisa 3-4 orang tuh. Ada latte, bebek, ya kan? Nggak diajak kasihan. Jadi saya mau bawa sedikit, saya bawa dari rumah saya bekal aja, jadi irit. Ya. Intinya sehat Bu, ya intinya sehat karena saya pernah makan di luar, nyampe rumah mereka, nyampe kantor Bu, nyampe rumah meriang Bu, mungkin nggak terbiasa kali ya, waduh, gua keringat dingin. Untung ada istri saya yang diselimutin, dikelonin saya di kantor. Ya boleh gua sama istri mau dikelonin, gua nggak mau Eti nggak boleh Bu. Baru-barunya begitulah sekarang ini. Sudah banyak yang namanya bahan pengawet, namanya boraks ya. Kemudian ada pewarna pakaian. Tahu ntar diterangin tuh namanya apa kan? Dan kalau saya terangin juga, ntar kasihan narasumber nggak kebagian bahan omongan gitu ya. Nah ini kegiatan ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya karena ini adalah bekal pengetahuan atau ilmu yang
bermanfaat. Ya, sedikit kalau kita amalkan, insya Allah berkah, Bu. Ya, karena segala sesuatu itu mesti kita tahu ilmunya. Mau masak pun kita harus tahu ilmunya. Masak makanan yang halal, kayak daging, hewannya harus dipotong dulu, ya kan? Nah, nanti dipilah mana yang boleh dimasak dan mana yang boleh tidak dimasak, ya kan? Motong ayam, bener ayamnya dipotong, dimasak sama bulu-bulunya, bener nggak? Nah, gitu. Kita harus tahu ilmunya. Itu masak juga ada ilmunya, ya. Nah, nanti diolah makanan, sekarang olahannya dari wortel, ya. Harus tahu juga ilmunya. Kalau urusan masak sebenarnya saya jagonya, Bu. Bener, saya paling jago, saya masak air. Tiap pagi saya masak air, bangun tidur saya masak air, baru saya sholat subuh. Selesai sholat air udah panas buat mandi anak-anak, buat minum apa segala macam. Gitu. Karena udah terbiasa dari saya muda, sekarang masih muda ini. Tapi udah kebiasaan, udah susah itu. Bangun tidur masak air, gitu. Kalau yang sekarang kan apalagi perempuan bangun tidur dandan jadi sih. Kalau saya enggak, bangun tidur masak air. Nah, jadi pada kesempatan hari ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Yang penting kita tahu ilmunya. Nah, ke depan kalau ini mau dijadikan bekal ini sebagai industri rumahan, alhamdulillah lanjutin. Nggak usah takut dalam berusaha. Yang namanya usaha ada dua, kalau nggak untung ya rugi. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita upayanya, bagaimana kita doanya. Ya, tapi kalau kita dagang, kemudian kita ikhlas, kita jujur, insya Allah, ya itu berkembang, insya Allah. Nggak berkembang juga manfaatnya ada, Bu. Benar, benar ya, Bu. Emak saya tukang kue, emak saya tukang kue. Saya dulu keliling. Emak saya tuh masak bikin lupis, pisang goreng, ubi goreng. Mau berangkat sekolah tuh saya keliling ke warung-warung. Lu kira orang kaya? Gitu, keliling. Tapi karena emak saya kerja jujur, emak saya dagang itu bener, ya alhamdulillah anaknya jadi lu. Siapa yang sangka? Saya juga kagak pernah ngimpi aja kagak saya jadi lurah. Gitu. Itu ternyata apa? Doa emak saya. Saya dulu ngimpi, beneran saya ngimpi dulu pengennya gitu. Kuliah pakai jeans yang beler, pakai kaos, ya kan? Ransel, ada cewek godain, sweet. Dulu tanyanya begitu. Motornya begitu kuliah pakai baju dinas. Nggak boleh ngelirik cewek, tatapan harus ke depan, muka perang, ya kan? Tapi alhamdulillahnya apa? Nggak nyari cewek, dicari sama cewek. Iya Bu, dulu pakai begini, pakai pet, 7 pesiar, wah derek. Malam jadi taruna kan, diukur-ukur gitu cewek. Kan nggak sangka kita, gitu kan? Sampai sekarang jadi lurah nggak sangka. Anak siapa? Anak tukang kue. Jangan pernah menghina orang, ya. Anak tukang kue bisa jadi lurah. Keluarga saya ada 5, emaknya tukang kue, anaknya 5 sarjana. Ayo, ini mohon maaf saya banggain emak saya nih, biar ibu-ibu terpusing, termotivasi, gitu. Jangan pernah ngalah dengan keadaan. Situasi sama, saya juga dulu kekurangan beras. Emak saya pakai baju cuma dasar, cuma atuh, sama satu mau berobatnya itu, mau kondangannya itu dipakai. Bajunya cuma atuh, gitu. Tapi alhamdulillah siapa sangka udah bisa umroh, ya kan? Mau baju yang mana aja, tinggal pilih. Siapa? Anak-anak yang beliin. Itu namanya barokah.
berjuang, besarkan anak-anak sebaik mungkin, ya, dampingi suami sesetia mungkin, hadapi hidup ini dengan tidak mengeluh, dan selalu kita bermunajat kepada Allah. Ya, udhuni wastajib lakum, berdoalah, aku akan kabulkan doa. Tuh, contohnya saudara emak saya. Pengen kayak emak saya, Bu? Pengen. Saya kasih contoh ke kita semua, anak yang bisa berdiri di sini. Nah, besok ganti anak ibu yang jadi lurah di sini. Saya tunggu itu, ya. Ibu lapor ke saya, Pak Lurah, ya anak saya udah jadi lurah di Manggarai Selatan. Saya adu jemput, insya Allah saya hadir ke sini. Gitu. Saya pengen seperti itu. Nah, kemarin udah selesai kita tuh yang namanya tawuran dan segala macam. Keamanan sekarang sudah terjaga. Saat ini, sekarang ini kita mari memperbaiki ekonomi. Kita perbaiki ekonomi kita supaya apa? Kita bisa hidup lebih sejahtera. Ya, mau? Setuju? Kita ikutin kegiatan ini. Akhirnya kepada narasumber saya titipkan keluarga saya sebanyak 60 orang untuk mengikuti kegiatan. Tentunya ilmu yang Ibu sampaikan dalam kesempatan ini sangat berharga sekali bagi kami, ya. Dan saya juga sebenarnya pengen ikut, ya, Bu Ambar, Bu Ning, ya, mohon maaf, tapi di lapangan saya sedang membersihkan wilayah Kecamatan Tebet supaya menghadapi musim hujan kita tidak banjir. Normal kalau banjir, yang penting lekas surut. Itu aja. Ya, saya ada di lapangan, saya nggak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Ya, terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, kepada peserta pada hadirin, khususnya juga kepada PPTK, panitia. Ya, hari ini Bu Yeti harus ada di 3 tempat. Yang pertama di sini, yang kedua di wali kota, yang ketiga di provinsi. Ya, orangnya cuma ngantuk. Karena kita bingung. Ya, ya udah di provinsi Pak Sekal, di wali kota kosong Bu ya. Ya, Bu Edi tetap di sini, biarin yang di wali kota saya nanti pasang badan, karena bukannya apa-apa. Saya lebih mementingkan wilayah saya, lebih mementingkan warga saya ketimbang kita di wali kota hanya rapat hal-hal yang ringan-ringan saja. Karena lebih penting, karena saya dilantik untuk melayani masyarakat. Doakan kami, doakan saya khususnya supaya diberikan kesehatan, ya, ketenangan pikiran, ya, karena ini udah menjelang akhir-akhir tahun anggaran. Terima kasih juga atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami selama ini, ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya kami bisa berbuat atau bekerja lebih baik lagi daripada sekarang. Saya cukupkan sekian. Namun sebelum saya tutup, Pembinaan Usaha Ekonomi Mikro tingkat Kelurahan Manggarai Selatan tahun anggaran 2015 dengan ini saya nyatakan dimulai. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita semua kekuatan lahir maupun batin, diberikan kesehatan, lapangan rezeki, supaya kita dapat melaksanakan kegiatan ini lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh bagian label saya produk susu. Produk susu ini susu yang siap minum, contohnya saja ini. Berat bersihnya misalnya, kita lihat berat bersihnya di situ tertulis 1 liter, berarti adalah volume netonya 1 liter. Terus nama dagangnya adalah karavan. Terus pangannya, produk pangannya adalah bentuk susu. Terus kemudian ada rasanya coklat. Terus kemudian juga di bawahnya ada nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan. Di situ ada PT Susu Jaya Harapan, Jalan Harapan nomor 45 Jakarta. Contohnya seperti itu. Terus kemudian di bawahnya ada nomor pendaftaran. Jadi kalau misalnya produknya ini sudah pabrikan, Bu, ada nomor pendaftarannya. Di situ ada tercantum dari Badan POM. Kita ambil contoh dari Badan POM. Badan POM RI MD. Nah, ini di sini ada beda, Bu. MD 1 2 3 4 5 contohnya seperti itu. MD di sini adalah produk itu merupakan produk dalam negeri. Jadi dibuat di Indonesia sehingga menggunakan kode MD. Jadi kalau misalnya ibu mau beli produk pangan,
terus ada kode MD, berarti itu memang produk dalam negeri. Itu dari Badan POM. Terus kemudian apabila airnya dikurangi. Soalnya ada saringan itu ya. Nggak bisa ngepres ya. Coba. Mejanya ada di ulang. Punya yang bawah, yang punya. Ini kalau udah Ya inilah praktek kerja cara membuat stick. Nah, ini sedang di stick wortel, mohon maaf, stick wortel. Nah, lihat, bisa dilihat contohnya. Nah, ini tinggal mau digoreng ya Bu ya. Mau digoreng Bu ya? Ya iya digoreng. Oh. Pisau bikin aja Bu pakai perasaan. Inilah dia Ani. Atau pakai katet. Tapi udah berbeda sama. Ini dipercaya ya Bu. Percaya deh, selamat percaya deh. Iya. Pokoknya bikin matang. Bisa diatur. Bisa diatur. Ini kan telur gabus ya? Iya. Emang. Nungguin ininya lama gantian. Ini kan kalau wortelnya impor dia baru lebih merah. Tempat tujuannya loh. Makanya bisa jadi orang percaya. Ada tahu. Tante, Lena udah bisa goreng. Nggak tahu yang bikin siapa, pokoknya gorengin. Daripada duduk bengong-bengong.